Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan DS Kirana Channel. Pada video kali ini saya melakukan perjalanan dari Sarangan menuju ke Tawangmangu. Nantinya saya akan melewati jalan lama, jalan yang jarang dilewati kecuali yang berani saja atau yang melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah saja. Pada kali ini kebetulan agak mendung-mendung, suasananya sedikit berkabut di Jawa Timur. Nggak tahu kalau nanti setelah perbatasan di Jawa Tengah seperti apa. Nah, di sini kurang lebih berapa kilo lagi nanti akan melewati perbatasan di Cemoro Sewu. Jalan yang berkelok, lurus, dan sedikit tanjakan membuat suasana pada sore hari ini sedikit gimana gitu, karena cuacanya juga dingin-dingin. Tujuan saya pada sore hari ini akan pulang ke rumah yang berada di Solo. Nah, beberapa bulan saya tidak melewati jalan ini. Kebetulan saya pengen melewati jalan ini, makanya sekalian saya bikin video. Nah, di sini di sebelah kiri adalah Cemoro Sewu. Cemoro Sewu adalah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di Cemoro Sewu ini sendiri juga adalah pos pendakian dari Gunung Lawu via Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah juga ada pendakian via Cemoro Kandang. Untuk ketinggian dari kedua tempat ini yaitu sekitar 1800 mdpl atau biasa disingkat meter di atas permukaan air. Nah, ini jembatan terakhir di Jawa Timur. Di depan adalah perbatasan Jawa Tengah masuk ke Kabupaten Karanganyar. Nah, ini dia, di Gapura ini adalah perbatasannya. Nah, sebelah kanan adalah Cemoro Kandang. Ternyata berkabut. Di sini berkabut. Apakah di bawah terjadi hujan? Lumayan kabutnya, lumayan tebal ini. Seperti yang kalian lihat di depan, kabutnya seperti itu. Jarak pandangnya juga sedikit terganggu. Sepertinya di bawah terjadi hujan. Karena pengalaman saya beberapa tahun lewat sini, jika di bawah terjadi hujan, maka di tempat ini biasanya berkabut. Suasananya begitu enak pada sore hari ini, dingin-dingin, tidak terlalu panas, dan suasana berkabut seperti ini. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Nah, seperti ini contohnya, kita harus pandai-pandai mendahului kendaraan lain di tikungan, jangan langsung menyerobot. Kita juga melihat di depan, apakah di depan aman atau tidak. Apalagi suasana berkabut seperti ini, jarak pandang juga tidak begitu jauh. Tapi ya, sekali lagi, hati-hati kuncinya. Ini sebelah kiri adalah Bukit Mongkrang. Kalau cuaca cerah, ini di depan ini akan kelihatan Bukit Mongkrangnya. Karena cuaca berkabut, cuma kelihatan kabutnya saja. Nah, itu sebelah kiri harusnya kelihatan. Nah, ini setelah belokan juga lurus ke depan, kita bisa melihat Gunung Lawu jika cuacanya cerah. Karena cuacanya kali ini mendung berkabut, maka tidak kelihatan. Jalannya enak,
cocok buat apa ya, Sunday morning ride bareng teman-teman gitu, atau buat jalan-jalan aja. Dulu saya sering lewat sini karena jarak tempuhnya sangat cepat, tapi karena akhir-akhir ini di sepanjang jalan ini banyak sekali tempat wisata baru. Contohnya di depan ini, dulu tempat wisatanya cuma satu di kiri jalan, sekarang nambah di kanan jalan juga ada tempat wisata. Nah, ini tanjakan dan tikungan cukup berbahaya, harap berhati-hati. Nah, di depan itu jalur searah. Kalau ke kiri kita menuju ke jalan baru. Nah, ini di depan ini. Kalau kiri ke jalan baru, kalau lurus terus ke jalan lama. Saya milih lewat jalan lama karena tujuan saya pengen cepat sampai tujuan, bukan berwisata. Jika ingin berwisata, enaknya lewat jalan baru karena pemandangannya bagus. Kalau ingin cepat sampai ya lewatnya sini. Tapi juga perlu diingat karena di sini jalur lama, tanjakan yang agak tinggi, beda sama di jalan baru, jalannya yang lebar, tanjakannya enggak terlalu tinggi seperti di sini, tidak terlalu curam. Nah, untuk di sini saya suka di tempat ini. Nanti di sebelah kiri jalan itu jurang, jalannya lumayan agak lurus sedikit, dan ke depan itu sebenarnya kalau cuacanya cerah kita bisa melihat kota Sukoharjo dan Karanganyar. Nah, ini nih, di sini ini di kirinya jurang. Enak sekali kan cuacanya ya. Nah, itu di kiri itu jurang itu. Nah, di sini ini curam sekali ini turunannya, harus berhati-hati jika lewat sini. Jika tidak terbiasa melewati pegunungan dengan menggunakan matic akan sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena matic zaman sekarang remnya adalah rem cakram. Jika rem cakram terus kita lakukan pengereman, maka akan terjadi panas muai. Nah, karena panas muai tersebut akan menyebabkan rem menjadi blong. Nah, untuk tips saya jika melewati turunan seperti ini, jangan sampai kita melepas gas itu full, karena tidak ada yang menahan daripada putaran RPM mesin. Jadi kalau lewati turunan, gas itu agak ditahan sedikit, main rem gasnya agak ditahan sedikit, jadi motor itu ada yang menahan, nggak langsung los seperti itu. Karena kalau langsung los seperti itu, kita sama juga hanya mengandalkan daripada rem tangan, rem disc brake. Nah, sementara kalau kita rem terus menerus akan terjadi panas dan akan menyebabkan rem blong. Banyak kejadian terjadi kecelakaan terutama di pegunungan karena menggunakan matic. Nah, dia tidak pernah lewat turunan, jadi dia mengerem terus sehingga remnya menjadi blong. Nah, seperti itulah tips saya jika saya melewati turunan menggunakan motor matic. Sudah beberapa tahun saya menggunakan motor matic dan melewati pegunungan seperti ini, apalagi di tanjakan turunan curam. Jadi tidak salah bagi saya jika saya melewati turunan. Nah, ini turunan sangat tajam, turunan terakhir seperti ini kondisi turunan di jalan lama. Ini ibaratnya kita itu memotong jalan lurus tapi jalannya dari atas ke bawah langsung curam. Kalau kita melewati jalan baru kan kita curam
turunannya nggak begitu curam, tapi kita berkelok-kelok memutari bukit. Ini kondisi jalan lama sebelum ada jalan baru. Untuk jalan ini kira-kira ada di sekitar tahun berapa ya itu? Tahun 2011 kalau nggak salah, baru dibuka jalan baru. Sebelumnya semuanya itu lewat sini. Nah, itu di depan ada villa yang bagus dari dulu sampai sekarang masih ada. Ini kiri biasanya tempat mencuci wortel. Nah, di situ ada masih mesin cucinya masih ada semua. Nah, ini di sini masuknya di mana? Poncot kalau nggak salah. Nanti di sebelah kiri ada kecamatan, kantor kecamatan atau balai desa itu ya namanya, lupa saya. Nah, kalau kita belok kanan ini ke arah Kalisoro, ada bumi perkemahannya. Nah, sampai juga di pertigaan tujuan saya. Jika dirasa video saya bermanfaat, silahkan share. Demikianlah video yang saya buat. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.